Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah tergabung di pertemuan kali ini dan kita akan membahas meme dan viralitas. Oke, ada keterkaitan antara meme dan viralitas. Eh, Walaupun pada dasarnya viralitas bukan hanya meme, tapi ada hal-hal lain. Tetapi meme sekali lagi terkait dengan eh, kekuatannya untuk menjadi viral. Baik, pertama mengapa membahas meme gitu. Meme bentuk komunikasi yang muncul di ruang digital gitu, dan ini menjadi kreativitas dari audiens gitu ya. Dan dia bisa direplikasi, dimodifikasi. Dia bentuk komunikasi digital dan dia populer, bisa digunakan untuk macam-macam. Ada humor, kritik sosial, ekspresi budaya. Dan ini menjadi fenomena penting dalam budaya internet dan menunjukkan bagaimana ide menyebar di ruang digital. Konsep meme awalnya dari Richard Dawkins ya, dalam buku The Selfish Gene tahun 1976. Jadi meme didefinisikan sebagai unit budaya yang menyebar melalui imitasi. Artinya pada dasarnya tahun 70 pasti meme yang yang dipahami bukan meme yang sekarang gitu ya. Tetapi meme apa namanya? Meme dalam bentuk gambar gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah dalam bentuk digital gambarnya, perkembangan dari emoticon kemudian digabungkan dengan meme gitu yang menjadi emoji meme gitu ya, dan macam-macam gitu. Nanti dalam konsep Dawkins kita pahami nih, lihat tuh ada eh, dulu slogan malah jadi lebih ke kata-kata gitu. Bukan gambar, ada kata-kata, ada lagu, gaya bicara yang dijadikan meme, kepercayaan orang yang dijadikan meme, atau ide-ide seseorang, fashion pakaian gitu, fashion. Jadi ini gambar ya, yang menjadi ituan gambar, fashion, model model baju dan segala macam. Nah ini waktu dalam konsep Dawkins. Nah, eh, bagi Dawkins gitu ya, ada istilah gen, ada istilah meme. Jadi gen ini pewarisan biologis gitu, gen ya, ya kata tahu, kita kita paham gen, ada gen Z, ada gen apa gitu. Nah, jadi kalau dalam biologis itu ada gen, di itu ada meme gitu, di budaya ada meme. Nah, keduanya bereplikasi dan berevolusi. Kalau dalam biologinya itu gen, di dalam budaya ada meme. Dalam biologi replikasi biologis, dalam budaya ada replikasi ide. Nah, dalam biologi ada evolusi biologis, dalam budaya ada evolusi budaya, gitu. Nah, mekanisme penyebarannya, dia fidelity, mudah ditiru. Fecundity, cepat menyebar. Longevity, bertahan lama, gitu. Jadi sampai kapanpun dia tetap ada, dan cuma dia berubah-berubah bentuk gitu, ya. Jadi ibarat kata tahun 70-an itu udah ada. Bahkan mungkin sebelum tahun 70-an sudah ada. Eh, Sekarang dia berubah lagi gitu bentuknya, masuk ke dalam ruang digital. Gitu. Perkembangan teori meme tahun 90-an, muncul kajian memetics. Itu ada Susan Blackmore, ada Daniel Dennett. Meme dipandang sebagai virus budaya. Nah, 90-an mulai nih. Nah, sekarang masih banyak merujuk pada Susan Blackmore. Transformasi meme di era internet, meme berubah bentuk. Nah, meme menjadi konten visual yang viral, biasanya berupa gambar, GIF, atau video pendek. Dan dia menyebar melalui media sosial. Akhirnya ada muncul internet memes. Nah, ini apa namanya? Istilah ini muncul dari Lemur Shipman di tahun 2014.
ya. Dan memang di tahun-tahun itu sebelum itu mungkin 2010 itu udah mulai gitu ya. Internet meme adalah unit budaya digital yang menyebar secara online melalui imitasi, peniruan, modifikasi, bagaimana pembentukan baru gitu ya. Kemudian partisipasi pengguna. Karakter utamanya adalah visual, jadi dapat dilihat, partisipatif, remixable, viral. Nah, remix partis remixable itu dapat diubah-ubah ya, gitu ya. Makanya ada istilah remix culture, gitu ya. Nanti kita pahami bagaimana remix culture tuh. Jenis-jenis internet meme ada yang disebut ada yang bentuknya image makro. Dia ada gambar dan teks. Ada reaction meme, itu face reaction, GIF gitu ya. Kemudian ada video meme, ada juga template meme. Template meme yang sudah ada kayak gitu yang sudah dibentuk. Nah, selanjutnya meme sebagai budaya partisipatif. Konsepnya dari Henry Janskin di mana participative culture. Jadi pengguna internet tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga dia memproduksi dan memodifikasi konten. Nah, sekarang mengapa meme cepat viral? Oke, dia menyebar karena sangat cepat, formatnya ultra singkat, visual dan relatable, dirancang untuk konsumsi instan di platform seperti TikTok, Instagram, dan X, atau juga di WhatsApp ya. Meme memanfaatkan algoritma media sosial yang memprioritaskan konten dengan engagement tinggi, ada like, shares, komen sejak detik pertama, menciptakan efek snowball penyebaran secara organik. Jadi snowball itu dari mulai, jadi kalau bola salju, kemudian kita gelindingin makin lama makin gede. Artinya makin besar itu orang makin nge-share kemana-mana gitu ya. Bisa jadi di adopt itunya, kemudian di-share ke tempat lain, di-share ke tempat lain, di-share lagi ke tempat lain, atau bahkan direplikasi, 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 dirubah, dirubah, dirubah gitu ya. Jadi dari awal itu orang bisa membentuk sendiri tambahan-tambahannya gitu. Kemudian eh ini juga jadi dalam meme itu terbentuk ada istilah emosi instan. Jadi udah menjelas. Jadi meme itu berkembang lagi dari emoji ya, mengembangkan dari emoji. Jadi ada memicu tawa, ironi, empati gitu ya. Ada relevansi harian gitu, mengambil tren-tren terkini gitu ya. Kemudian kemudahan replikasi, struktur template-nya sederhana, gambar plus teks pendek, memungkinkan remix cepat tadi remixable ya. Kemudian efek komunitas, berbagi meme menjadi sinyal identitas kelompok. Terkadang di dalam satu kelompok makanya banyak banget sering meme. Kemudian timingnya sempurna, viral pada saat itu. Nah, sekarang kita pahami apa itu viralitas, gitu ya. Jadi viralitas merujuk pada fenomena di mana konten, informasi, atau peristiwa menyebar secara cepat dan luas, mirip penyebaran virus. Viralitas sering terjadi platform seperti TikTok, Instagram, dan X, di mana konten menjadi populer karena faktor emosional, kontroversi, atau hiburan yang memicu share berulang. Konsep viralitas melibatkan penyebaran organik melalui jaringan sosial pengguna, diukur dari metrik seperti views, likes atau upvotes, downvotes minimal, dan share tinggi. Faktor pendorong termasuk konten relatable, visual menarik, tren terkini, dan emosi kuat seperti kemarahan atau humor. Nah, ini metrik viralitas, ada views, dia adalah tingkat exposure, likes itu adalah indikasi eh, afeksi, shares adalah indikator utama penyebaran, comments
dianggap sebagai engagement diskursif dan low down votes atau negative feedbacks dianggap resistensi rendah. Dalam banyak studi, share dianggap sebagai indikator paling penting karena menunjukkan active diffusion. Elemen viralitas di sini ada emosi, relatable sesuai dengan kondisi, value ada nilai di dalamnya, dan juga ada pendistribusian atau algoritma. Karakter di Indonesia, nah, kolektivismenya tinggi sehingga meme bisa viral, kemudian viral-viral hal-hal lain, baik video, baik yang lain-lain gitu, itu cepat sekali karena kolektivismenya tinggi. Emosinya juga dominan gitu ya. Polarisasinya cepat. Jadi nanti langsung terbentuk pro kontra gitu ya. Dan juga ada peran influencer kalau dikatakan ya kompornya gitu. Semuanya membangun itu. Nah, ini karakter di Indonesia. Nah, untuk bisa viral ada six steps sebenarnya. Pertama dari social currency, trigger, emotion, public, practical value, dan stories. Steps kerangka kerja viral yang dikembangkan oleh Jonah Berger dalam bukunya Contagious yang menjelaskan 6 prinsip utama mengapa konten, ide, atau produk menyebar secara viral di media sosial. Terutama cocok banget dengan karakter di Indonesia. Social currency, setiap orang berbagi untuk meningkatkan citra status mereka. Triggers itu apa? Konten yang terkait dengan rangsangan sehari-hari. Emotion memantik emosi seseorang dan membentuk dia positif atau negatif gitu. Kemudian publik akhirnya melakukan tindakan yang terlihat mendorong peniruan dan berbagi. Practical value, informasi berguna meningkatkan aktivitas karena setiap orang percaya bahwa informasi tersebut bermanfaat. Story, narasi memberikan struktur menarik yang meningkatkan daya ingat. Jadi viralitas ini dibangun dari sini. Nah, sekarang ada kasus di lain selain meme ya. Ini kasus Willy Salim misalnya giveaway. Dia berbasis insentif gitu ya, memberikan giveaway, membangun kerumunan, ada network effect gitu ya. Kemudian viralitasnya transaksional. Berikutnya ada pelecehan seksual UI, berbasis moral dan empati, outrage public, digital activism, dan juga tekanan sosial. Nah, nanti kita bahas dua kasus ini lebih mendalam gitu ya di pertemuan minggu depan. Dapat dikatakan model viralitas ini adalah hasil dari emosi, relatable, dan juga value, dan adanya amplifikasi. Ya. Nah, kalau konten biasa untuk supaya viral, itu butuh strategi produksi tinggi top down. Beda dengan sedikit beda dengan kasus-kasus tadi. Tapi sekali lagi Willy Salim menjadi viral itu dia menggunakan strategi-strategi steps itu, gitu ya. Kemudian kalau meme dia berjebar secara organik, produksinya rendah, kemudian dimulai dari bawah ke atas, jadi bottom up, gitu. Sementara kalau konten biasa top down dia perlu strategi produksi tinggi dan lain-lain, gitu ya. Tapi kalau kasus mencuat gara-gara A itu cukup cepat ya. Nutup, meme menjadi bagian dari viralitas. Viralitas adalah penyebaran konten cepat melalui jaringan digital yang dipengaruhi e-worm, network effect, dan algoritma. Viralitas saat ini menjadi alat hiburan, ekonomi, dan perubahan sosial. Nilai-nilai yang terdapat dalam konten viral menentukan dampak dari sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.